Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Gerakan Cap Jempol Darah sudah dilakukan oleh kader PDIP sejak tahun 96. Pada saat itu namanya masih PDI. Latar belakangnya adalah ada gangguan dari eksternal, dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan Orde Baru pada saat itu, ketika Megawati ini sebagai ketua umum PDI, lalu pemerintah atau penguasa pada saat itu tidak terlalu happy sehingga melakukan semacam gerakan untuk mendongkel Megawati. Ekspresi pendukung PDI saat itu yang tetap mendukung Megawati dilakukan dengan cara cap jempol darah, dan kemudian tradisi itu dilakukan di momen-momen berikutnya ketika terjadi ancaman eksternal yang cukup serius atau dianggap serius gitu. Ritual kali ini juga dilakukan dalam situasi yang relatif sama, yaitu adanya ancaman eksternal. Dalam hal ini adalah ada isu pendongkelan Megawati dari posisi ketua umum, sehingga kemudian ada semacam dukungan dari grassroots melalui mekanisme cap jempol darah itu gitu. Nah, kita akan membahas lebih dalam ini fenomena cap jempol darah ini di dalam politik bersama Bung Halili Hasan, dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Jos, Bung, mantap selalu. Oke, Bung. Fenomena ritual cap jempol darah di PDIP kembali terjadi. Sesungguhnya sudah beberapa kali terjadi sejak pertama kali terjadi tahun 1996. Tetapi kali ini momennya menjadi sangat mirip dengan tahun 96 ketika ada ancaman dari eksternal untuk menggoyang posisi Megawati gitu. Level ancaman hari ini jika dibanding dengan tahun 96, seperti apa, Bung? Anda melihatnya? Ya, Bung, saya ingin mengatakan begini dulu ya. Ini tampak di satu sisi sangat mistikal gitu ya. Ini seperti sebuah mistis ya. Kita tahu lah cap jempol darah dalam konteks Indonesia secara umum ya. Dalam konteks kebudayaan Indonesia ya. Darah itu kan sesuatu yang apa namanya darah itu ekspresi gitu yang bukan saja mistikal tapi menunjukkan bahwa ada kesungguhan ya di balik itu ya, karena di dalam darah itu ada aspek militansi gitu ya, ada aspek semua pengorbanan yang tulus itu, bahwa semua hal akan dikorbankan termasuk darah itu saya kira satu apa namanya political mysticism gitu ya, yang coba digunakan oleh PDI Perjuangan gitu ya. Tapi kalau kita balik ke apakah ancaman terhadap Megawati itu seserius itu gitu ya, menurut saya kalau cara pandangnya Megawati ya, bukan PDI Perjuangan gitu ya. Saya pernah mengatakan di perbincangan kita sebelumnya bahwa serangan yang terlontar dari kubu sebelah ya terhadap dinamika di internal PDI Perjuangan kan serangan terhadap Megawati sesungguhnya. Kalau kita ditanya soal apakah seserius itu serangan terhadap PDI Perjuangan, menurut saya tidak. Yang sebenarnya agak keras itu sebenarnya serangan terhadap PDI Perjuangan menggunakan faksi tertentu, tapi dengan cara melakukan sandera atas kasus gitu ya. Tapi yang mengemuka belakangan ini kan sebenarnya serangan atas Megawati. Maka cap jempol darah, cara membacanya itu, ini sebenarnya militansi dukungan pada Megawati gitu, bukan pada PDI Perjuangan. Jadi ini agak berbeda dengan fenomena 96, Bung. Kalau 96 ini kan betul-betul bicara soal dua kekuatan besar ya, rezim yang established pada masa itu dengan kekuatan alternatif atau oposisi gitu ya. Jadi cap jempol darah itu merepresentasikan kekuatan di luar kekuatan rezim waktu itu gitu. Kalau hari ini lebih ke sosok Megawati Soekarno Putri, dan fenomena out-out itu sudah diidentifikasi terutama oleh faksi Mega, faksi ya Prananda ya, dan Hasto dan kawan-kawan. Kira-kira begitu, Bung Ali. Kalau kita meminjam teorinya Max Weber soal kepemimpinan karismatik ya, bahwa karisma pemimpin itu dapat menciptakan loyalitas emosional dari pengikutnya gitu. Ya. Tampaknya dalam konteks ini Megawati juga mampu ya menciptakan loyalitas emosional gitu. Nah, seberapa besar sebenarnya Megawati ini mampu mempertahankan
kepemimpinan karismatik seperti ini di hadapan para pendukungnya ini, Bung? Karisma Megawati, bahkan kekuatan politik dia tampaknya akan sulit digeser ya di PDI Perjuangan. Sulit, mau gimana pun ceritanya agak sulit ya pihak eksternal itu untuk menggeser-geser gitu ya kekuatan politik Megawati. Tapi yang agak mencemaskan dari apa namanya uh, fenomena cap jempol darah itu kan bukan semata-mata soal kepemimpinan karismatik, Bung, tetapi soal apa yang oleh Daniel Ross itu disebut sebagai violent democracy. Demokrasi kekerasan itu sesuatu yang sebenarnya mengkhawatirkan ya dalam kerangka politik demokratik Indonesia. Kalau kita bicara soal misalnya bagaimana kemudian apa kekerasan digunakan untuk kepentingan mobilisasi pemenangan, itu kan cerita tentang logik kekerasan yang bekerja di balik demokrasi kita. Gitu. Aparat kekerasan dimobilisasi untuk apa namanya mengintimidasi pemilih agar mereka memenangkan satu calon tertentu yang di endorse oleh kekuasaan yang menggerakkan intimidasi itu gitu. Itu yang paling mencemaskan menurut saya dalam fenomena apa namanya cap jempol darah itu. Jadi di saat aktor politik itu dengan gampang menggunakan logika kekerasan untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik mereka, termasuk kepentingan elektoral, kemudian rakyat menggunakan cara pandang yang kurang lebih sama gitu, yang itu akhirnya apa namanya membuat mereka mengekspresikan begitu banyak instrumen kekerasan, salah satunya dengan darah itu ya, untuk sekedar dalam tanda petik mendukung satu pilihan politik tertentu, termasuk pilihan misalnya atas Megawati untuk tetap menjadi ketua umum. Ini kan sesuatu yang sebenarnya mencemaskan dari sisi apa demokrasi ya. Kalau kita bicara soal demokrasi itu mesti dilembagakan secara lebih beradab. Keberadaban itu kan sebenarnya hanya mungkin dengan dua hal, Bung. Satu, dengan mendorong elit menjadi demokrat gitu ya. Yang kedua, kita mesti mendorong rakyat menjadi demos. Itu saja cara-cara beradab untuk memastikan bahwa demokrasi kita itu bekerja dengan kerangka peradaban yang semestinya, yang dia mesti menjadi instrumen wahana vehicle, political vehicle untuk mentransform kita from apa bullet to ballot gitu kan, dari peluru ke kotak suara, dari kekerasan menjadi kehalusan, dari penggunaan instrumen-instrumen yang biadab menjadi lebih beradab. Kira-kira begitu, Bu. Salah satu kritik memang terhadap gerakan cap jempol darah ini adalah ini dianggap sebagai mobilisasi solidaritas politik secara primitif. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa orang yang didukung oleh gerakan ini atau solidaritas ini tampaknya menikmati juga, Bung, tidak mencoba mencegahnya, melakukan edukasi politik, tetapi justru menikmatinya gitu. Apakah ini menjadi semacam kemewahan elit untuk diperlakukan secara tidak benar, tetapi kemudian dia justru menikmatinya gitu. Apa dampaknya ini, Bung? Apakah kita bisa menempatkan apa namanya moralitas, etos kepemimpinan di atas kepemimpinan karismatik, di atas persona seseorang secara politik gitu ya? Itu yang menurut saya menjadi PR kita bersama sebagai bangsa, sebagai komunitas politik. Kita sebenarnya sudah punya contoh baik ya dari Gus Dur ya. Ketika Gus Dur akan dilengsarkan, sejumlah pendukung dia, pendukung fanatik beliau di Jawa Timur, itu kan sudah siap geruduk ke Jakarta, bawa gergaji, bawa golok, bawa senjata tajam gitu, dan mereka bahkan ekspresikan kemarahan mereka itu dengan menebang begitu banyak pohon di pinggir jalan dalam perjalanan mereka ke Jakarta gitu. Jadi demi Gus Dur mereka siap berdarah-darah, kira-kira begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Gus Dur? Ya tidak ada apa namanya, tidak ada jabatan yang harus diperjuangkan dengan dengan model-model kekerasan seperti itu gitu ya. Sehingga kemudian Gus Dur bisa memberikan pencerahan kepada pendukungnya, tidak usah menggunakan atau mengekspresikan instrumentasi kekerasan di ruang publik gitu ya, hanya untuk membela seseorang
untuk tetap duduk pada jabatan tertentu. Ini pesan yang sangat baik ya untuk semua, untuk Megawati, untuk Prabowo, untuk Jokowi, dan untuk siapapun di Republik ini yang cinta pada demokrasi gitu, bahwa demokrasi itu harus dimulai dari cara pandang demokratik gitu ya, bahwa ya sirkulasi kekuasaan itu sesuatu yang biasa gitu ya. Orang berpindah dari satu person ke person yang lain, gitu, dari satu jabatan ke jabatan yang lain, itu sesuatu yang normal saja di dalam demokrasi, dan tidak ada yang harus diperjuangkan dengan sampai apa namanya meneteskan darah gitu ya, dengan menggunakan kekerasan gitu ya. Itu tidak perlu gitu. Ya, Bung, sebagai simbolisme politik tentu gerakan cap jempol darah bisa memperkuat legitimasi, dalam hal ini adalah legitimasi Megawati, tetapi di sisi lain juga bisa memicu kritik tajam seperti yang tadi Bung Halili kemukakan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Megawati dan elit PDIP secara umum agar kekerasan politik seperti ini kemudian dicegah, Bung? Karena ini kan sudah menjadi tradisi yang sudah lama dan kemudian menjadi semacam ritual gitu. Bagaimana mengakhiri ritual-ritual seperti ini dan memperkuat legitimasi tanpa harus melakukan simbolisme politik kekerasan seperti itu, Bung? Ya, pertama begini, Bung. Bagi Megawati dan lingkarannya, ini harus dibedakan gitu ya, fenomena cap jempol darah sekarang dengan cap jempol darah di tahun 1996. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau 96 itu bukan pada perorangan sesungguhnya, tetapi bagaimana apa namanya satu simpul kekuasaan itu contesting dengan yang lain, Orde Baru dan kelompok apa narasi politik di seberangnya gitu, oposisi ya dalam konteks ini. Tapi di fenomena sekarang ini kan sangat personal, Bung. Sehingga karena situasinya personal, yang harus memberikan pendidikan secara personal menurut saya Megawati ya. Ya, yang pasti PDIP sudah bertekad bulat bahwa untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang, Megawati sudah hampir pasti 99,9% akan menjadi ketua umum. Jadi 5 tahun ke depan adalah masa yang tepat untuk mempersiapkan siapa pewaris dari posisi puncak di PDIP tersebut, ya Bung ya. Siapa yang kira-kira akan dipersiapkan oleh Megawati ini, Bung? Bung, yang agak sulit digantikan oleh Megawati itu kan dia sebagai solidarity maker gitu. Dia peran solidarity making di internal PDIP gitu, bukan di Indonesia, tapi di internal PDIP. Ini kan yang barangkali akan ditimbang sangat berat oleh si siapa Mega ya, untuk dikerjakan oleh aktor lain gitu ya. Agak sulit karena Prananda masih ada siapa Puan gitu ya. Faksi Prananda itu bisa contested by another faction ya, led by Puan misalnya gitu ya. Itu salah satu yang pasti ditimbang oleh Megawati gitu ya. Nah, posisi rezim di hadapan di hadapan PDIP hari ini, posisi Prabowo di hadapan Megawati hari ini itu sebenarnya bisa ditimbang secara lebih objektif, dan itu menguntungkan Megawati untuk menggunakan nalar yang objektif gitu ya, yang logis dan penuh ketenangan untuk kemudian memilih siapa suksesor Megawati setelah terutama 5 tahun gitu. Atau sebenarnya bisa lebih cepat dari itu. Menurut saya itu jauh lebih masuk akal, Bung, dibandingkan dengan Megawati dan PDIP kemudian tersandra oleh ketakutannya sendiri gitu ya, dengan musuh politik bayangan yang namanya Joko Widodo. Kira-kira begitu, Bung Ali. Oke, yang pasti kalau kita menyimpulkan dari paparan Anda, sesungguhnya memang ada ketakutan yang tidak perlu terhadap kekuatan politik di luar, dalam hal ini oleh Jokowi yang akan menggoyang PDIP, karena sejatinya Jokowi tak sekuat itu gitu. Kemudian di sisi lain PDIP harus menyadari bahwa gerakan politik dengan menggunakan simbol-simbol kekerasan, cap jempol darah, sudah saatnya diakhiri.
Terima kasih Bung Alili atas waktunya, atas perbincangannya. Kita masih akan membincang banyak topik di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.